Cina mulai was-was, Bahrain peringatkan Cina soal gawatnya permainan timnas Indonesia yang sudah mulai padu di tangan Patrick Kluivert. Serta Shin Tae-yong menyebut 5 pemain timnas Indonesia ini layak mendapat nilai lebih. Yuk, simak ulasan selengkapnya di video ini. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Seperti telah kita ketahui bersama, Bahrain baru saja merasakan keganasan timnas Indonesia setelah takluk dalam lanjutan laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, skuad Garuda menang 1-0 berkat gol oleh Romeni. Namun yang menjadi sorotan, meski hanya menang 1-0 atas Bahrain, timnas Indonesia sebenarnya mendominasi permainan. Setidaknya ada 2 kesempatan emas lainnya yang gagal menjadi gol, yakni melalui tendangan Marcelino Ferdinand dan Eliano Reinders di babak kedua. Dengan kemenangan ini, Indonesia menempati peringkat keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Dengan 2 laga tersisa, peluang Indonesia untuk finish di 4 besar atau lanjut putaran keempat masih terbuka lebar. Usai mengalahkan Bahrain, timnas Indonesia ditunggu 2 pertandingan lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Cina akan menjadi lawan Indonesia selanjutnya. Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni di stadion yang sama, yakni Stadion GBK, yang menurut para pemain Bahrain sangat angker bagi kubu lawan. Pemain kami bermain dalam tekanan di kandang Indonesia, mereka memiliki supporter fanatik yang luar biasa yang selalu menjadi teror menakutkan bagi kubu lawan. Terang pelatih Bahrain, Dragan Talajic usai timnya merasakan sendiri atmosfer GBK. Saya pikir tim yang bermain di stadion ini akan merasakan hal sama, yakni tekanan besar dari supporter Indonesia, imbuhnya. Selain itu, Dragan Talajic juga mengaku terkesan dengan permainan bertahan tim Garuda yang dipimpin trio Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Jujur saya akui, Indonesia memiliki barisan pertahanan yang kokoh, sehingga tim kami kesulitan untuk mencetak gol. Terus Anda bilang, Australia memasukkan 5 gol. Iya, karena menurut saya waktu itu pelatih baru, mereka hanya memiliki waktu yang sedikit untuk menyiapkan tim, dan sekarang mereka sudah siap untuk melawan siapapun. Terang Talajic. Mendengar penjelasan Talajic di atas, Cina mesti harap-harap cemas dan mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk menghadang kebangkitan timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Terlebih, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kini turut memberi pujian untuk permainan Jay Itzes dan kawan-kawan. Shin Tae-yong yang berada di Jakarta dan melakukan nonton bareng atau nobar laga Indonesia versus Bahrain mengaku terkesan dengan permainan memukau tim Garuda yang dipimpin 2 gelandang kreatif Tom Hai dan Joe Pelupesi. Selain itu, Shin juga meyakini penampilan timnas Indonesia masih bisa lebih bagus lagi, terutama dalam hal penyelesaian akhir setelah kehadiran oleh Romeni. Saya turut senang pemain Indonesia sudah mulai padu dan sudah mulai memahami strategi yang dimaterikan Coach Patrick. Tapi memang ada beberapa momen yang sangat disayangkan, padahal kita bisa memanfaatkan peluang dengan baik untuk mencetak gol lebih banyak. Tapi, karena hasil menang, jadi kita harus tetap memberikan dukungan kepada pemain agar bisa dapat kemenangan lagi ke depannya, ucap Shin Tae-tong. Di lain sisi, Shin juga menyebut 5 pemain timnas Indonesia ini berhak mendapat nilai lebih karena penampilan memukaunya di laga melawan Bahrain. Siapa saja pemain yang dimaksud Shin Tae-yong? Simak ulasan lebih lengkapnya sekarang juga. 1. Rizky Ridho. Rizky Ridho mewarisi jiwa-jiwa pahlawan dalam pertempuran 10 November Surabaya. Dia berjibaku, bahkan dengan 1 kaki yang mengalami cedera untuk terus berjuang hingga akhir. Ya, pada menit-menit akhir laga, Rizky Ridho mengalami cedera. Tim pelatih bahkan sudah menyiapkan skema bermain dengan 10 orang. Namun, Rizky Ridho kembali dan masih bisa memberi kontribusi penting. Rizky Ridho tercatat masih mampu melakukan 6 sapuan, 2 intercept, 9 aksi bertahan, dan 4 pemulihan penguasaan bola. Dan yang paling luar biasa, pada awal babak kedua, dia menyapu bola yang harusnya masuk ke gawang Marten Paes. 2 Joy Pelupesi. Laga kemarin adalah debut bagi Joy Pelupesi, debut yang sangat spesial. Dia memberi kesan yang sangat mendalam bagi fans Indonesia walau mungkin aksinya tak terlihat menonjol. Pelupesi tak mencetak gol, tak membuat assist, juga tak melakukan tackle-tackle atau sapuan penting.
Namun, kehadirannya di lini tengah sangat penting. Dia adalah unsung hero bagi skuad Garuda. Plupesi membuat Indonesia tak pernah kalah jumlah saat Bahrain membangun serangan balik. Dia juga seringkali bergerak untuk menutup jalur umpan. Duetnya dengan Tom Hay membuat lini tengah tim Garuda terasa sangat sulit ditembus bagi kubu Bahrain. 3. Justin Hubner. Ya, Hubner menunjukkan bahwa Cerezo Osaka salah besar telah melepasnya. Dia tampil sangat solid dan aneh melihatnya bisa gagal di Cerezo Osaka dengan level bermain seperti ini. Justin Hubner bermain sangat disiplin dan sesekali melakukan aksi keras untuk membangkitkan gairah tim dan fans. Dia bermain dengan banyak resiko ketika duel dan tercatat 6 kali memenangkan penguasaan bola lagi. Justin Hubner memenangkan 8 kali duel dari total 17 upaya yang dilakukan. Meskipun terlibat pada duel-duel dengan resiko tinggi, kali ini Justin Hubner tak dapat kartu sama sekali. Dordunju Kevin Dix. Seperti Ridho, Kevin Dix juga memberikan daya juang luar biasa. Dia lebih dari 2 kali harus terkapar usai berduel dengan pemain Bahrain. Bahkan, hampir diganti lebih cepat. Kevin Dix sangat aktif membangun serangan dari sisi kanan. Bahkan, dalam catatan FotMob, pemain 28 tahun itu 2 kali menerima bola di area kotak penalti lawan. Hanya saja, pada menit-menit akhir sebelum diganti, performanya turun drastis. Dia beberapa kali kehilangan posisi dan membuat pemain depan Bahrain leluasa menembus wilayahnya. Kata Ole Romeni. Ole Romeni benar-benar menjadi harapan baru bagi fans timnas Indonesia. Aksinya di lini depan sangat menentukan dan kualitas itu menyihir seisi Stadion Gelora Bung Karno. Ole Romeni hanya 2 kali melepas shot sepanjang laga, 1 menjadi gol. Dia sangat efektif saat mendapat peluang. Ini adalah faktor yang sangat penting bagi penyerang. Namun, ada yang sedikit berbeda dari Ole Romeni dibanding saat melawan Australia. Kali ini, dia tidak banyak bergerak melebar. Dia lebih sering berada di tengah karena memang Ragnar Oratmankoen dan Marcelino Ferdinand menjalankan tugas dengan baik. Salah satu media ternama Belanda, Radio NPO5, ikut mengulas langkah yang diambil PSSI dalam merekrut pemain berdarah Indonesia dari negeri kincir angin. Dalam artikel mereka, media yang berbasis di kota Den Haag tersebut menyampaikan pandangan yang membuat heboh pentas persepakbolaan Belanda. Menurut mereka, PSSI telah menggerogoti kekuatan timnas Belanda secara perlahan-lahan. Mereka menyoroti strategi ini sebagai langkah negatif karena ketergantungan pada pemain naturalisasi. Sorotan ini semakin mencuat ketika beberapa pemain resmi bergabung dan pihak PSSI dilaporkan terus aktif mendekati calon nama lainnya. PSSI secara aktif naturalisasi pemain-pemain muda berbakat Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia. Selama masa Erick Thohir, hampir setiap pertandingan FIFA selalu membawa pemain naturalisasi baru, tulis radio NPO5. KNVB harus segera bertindak tegas untuk menanggulangi langkah licik dari PSSI. Mereka sudah tidak segan lagi untuk membujuk para pemain yang notabene adalah pemain timnas Belanda kelompok umur. Terang, radio NPO5. Kalau program naturalisasi yang digalangkan oleh PSSI terus berlanjut, maka bukan hal yang tidak mungkin jika timnas Belanda akan kesulitan mencari bakat-bakat muda terbaik di masa depan, imbuhnya. Memang, dibandingkan dengan masa lalu di mana pemain yang dinaturalisasi bermain di Liga 1, pemain yang dinaturalisasi saat ini adalah pemain yang sangat bertalenta dan berkarir di Liga Top Belanda. Sebut saja ada nama Calvin Verdong, J.E. Zes, Kevin Dix, hingga Mes Hilgers. Mereka adalah pemain yang sebelumnya pernah memperkuat timnas Belanda kelompok umur dan kini memperkuat tim-tim elit Eropa, namun memilih untuk membela Indonesia. Pemain satu ini sudah menyatakan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Tinggal PSSI yang mau menyambut sang pemain atau tidak. Jonathans diketahui memiliki darah keturunan dari kakeknya yang berasal dari Depok. Nama marganya merupakan salah satu dari 12 famili yang pernah mendiami wilayah itu di masa pemerintahan kolonial. 2. Tristan Goijer. Pemain berusia 20 tahun ini belum menyatakan minat membela timnas Indonesia atau tidak. Goijer sendiri memang punya darah keturunan. Saat ini, ia membela PSV Zwolle. Eliano Reinders mungkin bisa membantu membujuk sang bek untuk berkostum tim merah putih. 3. Jairo Riedewald. Pesepak bola Royal Antwerp ini kabarnya sudah positif akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara. Riedewald disebut memiliki darah keturunan dari Maluku. Posisi aslinya memang pemain belakang.
Namun Riedewald bisa diturunkan juga sebagai gelandang bertahan yang tentunya akan menambah kekuatan timnas Indonesia. 4. Pascal Struijk. Pemain Leeds United ini juga sudah lama digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi. Pengalaman Struijk tampil di Liga Inggris tentu akan sangat berguna. Sayangnya, kedatangan pemain satu ini akan membuat lini belakang Indonesia semakin sesak. Saat ini saja sudah ada beberapa nama termasuk pemain keturunan di posisi tersebut.